Halo, Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak Kardi? Kabar baik, Prof. Mohon maaf saya tidak bisa ikut, baru selesai acara. Perdebatan mengenai putusan MK, kemudian Perpol, atau yang dulu namanya Perkap, Peraturan Kapolri, sekarang menjadi Peraturan Kepolisian sebagai peraturan internal kepolisian. Ini menarik karena ramai diperbincangkan. Saya menganggap ini bagus untuk pendidikan publik. Tetapi banyak hal yang perlu juga diarahkan karena Presiden membentuk komisi ini dengan kesungguhan dan itu tercermin di 10 anggotanya. Nah, kami selama 3 bulan targetnya selesai akhir Januari atau Februari nanti kita akan mengusulkan adanya undang-undang baru tentang kepolisian, dan disitulah nanti segala sesuatu yang berkenaan dengan perbaikan sistem kepolisian, baik strukturnya maupun kulturnya, termasuk juga instrumen-instrumen hukumnya, undang-undang, PP, Perpres, dan kita juga sedang mengevaluasi apakah Perpol yang ada selama ini harus tetap dibiarkan, karena selama ini banyak Perpol yang berinovasi sendiri gitu loh, membuat aturan-aturan yang seharusnya bersifat internal tapi dia mengikat keluar, dan memang tidak semestinya karena lembaga-lembaga yang diatur dengan undang-undang kalau dia diberi kewenangan regulatori itu ada syarat-syaratnya. Nah, termasuklah kepolisian, TNI itu membuat peraturan yang namanya internal regeling, dan itu hanya berdampak internal administratif. Kalau sudah keluar, maka seyogianya ditentukan bahwa aturannya harus lebih tinggi. Bisa paling rendah Perpres, tapi bisa juga PP. Tapi yang lebih tepat, kalau dia menyangkut soal hubungan-hubungan hukum yang lebih kompleks, seperti halnya di Undang-Undang TNI, itu diatur dengan tegas kemana saja jabatan-jabatan anggota TNI dibolehkan, dan pada prinsipnya tidak boleh kecuali beberapa, dan itu ditentukan di undang-undang. Maka oleh peraturan di bawah undang-undang tidak boleh ditambah-tambahin sendiri, tidak boleh, karena itu adalah haknya undang-undang. Nah, tapi khusus mengenai Polri, karena kita belum bisa menampung semua ide-ide reformasi untuk penegasannya di dalam undang-undang, maka kita manfaatkan dulu instrumen yang lebih rendah, yaitu PP. Kebetulan ada undang-undang tentang ASN tahun 2023 dalam pemerintahan yang lalu, yang sampai sekarang PP-nya belum keluar, dan PP ini adalah PP delegasi yang diperintahkan oleh undang-undang. Nah, yang kedua, undang-undang Polri ini membutuhkan PP meskipun tidak ada perintah dibentuknya PP. Nah, PP yang kedua ini adalah tipe PP atribusi. Presiden mempunyai kewenangan membentuk peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya sesuai ketentuan pasal 5 ayat 2. Maka dua PP ini ya kita gabung, diintegrasikan menjadi PP yang kami usulkan kemarin, dan di dalam rapat antar instansi yang diundang, di situ hadir Menko Hukum, Menko Polkam, semua instansi yang disebut di dalam Perpol itu diundang semua, supaya kalau ada perubahan masing-masing itu sudah tahu apa yang akan terjadi. Nah, jadi untuk sementara
hal-hal yang berkenaan diskusi mengenai Perpol versus putusan MK itu kita tampung dulu di PP yang mudah-mudahan akhir Januari sudah selesai. Nanti materinya sebagian itu kita masukkan diperkuat menjadi materi undang-undang. Misal, ketentuan mengenai anggota kepolisian negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian, tegas di dalam pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Kepolisian, tegas sekali. Sebetulnya tidak perlu penjelasan, tapi oleh undang-undang dibuat penjelasan. Ada 2 poin penjelasannya. Nah, salah satunya dicoret karena dianggap inkonstitusional dalam praktek oleh putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi Mahkamah Konstitusi itu membuat putusan mengenai penjelasan terhadap undang-undang, khususnya pasal 28 ayat 3. Yang penjelasannya itu adalah yang dimaksud dengan jabatan di luar kepolisian adalah jabatan yang tidak mempunyai sangkut paut dengan tugas kepolisian. Nah, frasa selanjutnya atau tidak berdasarkan penugasan Kapolri. Nah, poin yang kedua ini yang dicoret oleh Mahkamah Konstitusi. Maka penjelasan yang poin pertama masih tetap berlaku. Ialah yang dimaksud jabatan di luar kepolisian adalah jabatan yang tidak mempunyai sangkut paut dengan tugas kepolisian. Masalahnya, saudara, dalam praktek sekarang ini ada 2 pengertian sangkut paut ini. Kalau urusan sangkut paut kita perluas, segala urusan membutuhkan keamanan dan penegakan hukum, maka ada sangkut paut semua dengan kepolisian. Nggak bisa aja orang menafsirkan semua jabatan boleh. Nah, itulah sebabnya untuk diketahui oleh halayak gitu ya. Saya jelaskan di sini, sekarang ini sudah ada 4.448 personil Polri yang bekerja di luar struktur kepolisian. Dari 4.448 itu ada 4.068 staf pendukung, kayak misalnya itu disebut SP, staf pendukung, seperti ajudan para pejabat, kemudian tim pengamanan. Jumlahnya itu banyak sekali, 4.068. Nah, ini ada kaitan ini semua itu, ya, kalau urusan sangkut paut. Nah, tapi kalau yang jabatan struktural jumlahnya juga banyak sekali, 380 jabatan struktural di luar struktur kepolisian yang sekarang ini dijabat oleh anggota Polri yang aktif, tidak pensiun. Karena itu tadi dianggap ada sangkut pautnya. Dan yang kedua, semua jabatan ini atas permintaan, bukannya inisiatifnya Kapolri. Misal, ada Direktorat Jenderal yang dibentuk di Kementerian Lingkungan, kemudian Lingkungan Hidup. Lalu Direktorat Jenderal dibentuk di lingkungan Kementerian Kehutanan yang tadinya jadi satu. Masing-masing sekarang Dirjen. Lalu terakhir Pak Bahlil bikin lagi Dirjen Penegakan Hukum ESDM. Nah, pejabat eselon 1-nya, eselon 2-nya begitu dibentuk Direktorat Jenderal baru, diminta kepada Kapolri. Lalu Kapolri kirim orang. Ada yang bintang 3, bintang 2, paling rendah kolonel gitu, kombes. Nah, jadi ini atas permintaan gitu anunya itu. Nah, jumlahnya sekarang 380 jabatan struktural. Jadi saudara, ini harus diatur, harus dibatasi. Kalau dipidisikan sangkut paut itu secara luas, banyak sekali. Maka kita harus jadikan salah satu patokan Undang-Undang TNI. Di Undang-Undang TNI itu jelas disebut, sama kalimatnya, anggota TNI dapat menduduki jabatan di luar TNI
setelah mengundurkan diri atau pensiun. Nah, begitu bunyinya, ya kan, kurang lebih begitu. Kecuali di jabatan-jabatan yang, ya kan, disebut 1, 2, 3, 4, 5 sampai sekian. Nah, di kepolisian ini harus begitu juga diatur, sehingga setelah aturan main ini diperbaiki, maka otomatis 380 itu mungkin 300 lebih itu harus pensiun dini kan, atau disuruh milih mau kembali tapi dia non job, maka dia harus dipensiun dini. Jadi menurut saya ini masalah ini harus rinci kita mempersiapkan regulasinya sebelum diatur di undang-undang, diatur lebih dulu di PP, baru sesudah itu ada tindakan administrasi, pemberhentian dari jabatannya atau pensiun dari statusnya sebagai anggota polisi. Nah, kira-kira begitu secara umum ya, sehingga kita juga tidak perlu terlalu emosional gitu mempertentangkan antara putusan MK. Putusan MK itu tidak lain undang-undang. Dia mengubah pasal, khususnya penjelasannya.